Oke, sekarang kita lanjut ya. Dari pertemuan sebelumnya sudah kita bicarakan pengertian grup ya, suatu himpunan tidak kosong beserta suatu operasi biner. Disebut grup kalau memenuhi syarat operasi binernya asosiatif, kemudian ada elemen identitas di dalam himpunan itu, kemudian setiap unsur himpunan itu mempunyai invers. Contoh-contohnya sudah kita bahas pertemuan sebelumnya ini. Nah, selanjutnya untuk memahami pengertian definisi grup itu, yaitu ini ya. 1G2 ketiga kita lanjut untuk menunjukkan yang bukan grup, yaitu kita lihat contoh ini, himpunan bilangan asli dengan operasi penjumlahan tidak grup ya. Mana himpunan bilangan asli itu kan adalah ada 1, 2, 3 seterusnya ya. Jadi operasinya operasi penjumlahan. Mengapa tidak grup? Nah, bahwa operasi penjumlahan kan operasi biner di dalam himpunan bilangan asli. Kemudian operasi artinya bilangan asli tambah bilangan asli hasilnya bilangan asli. Kemudian operasi penjumlahan itu bersifat asosiatif dalam himpunan apapun. Kemudian syarat elemen identitas apakah ada di dalam himpunan bilangan asli? Kita tahu elemen dari operasi penjumlahan itu elemen identitasnya adalah bilangan 0. Jadi 0 tidak ada di sini. Sehingga makanya dituliskannya di sini tidak ada elemen identitas untuk penjumlahan dalam himpunan bilangan asli. Jadi di alasannya adalah elemen identitas tidak dimiliki oleh himpunan bilangan asli dengan operasi penjumlahan. Sebenarnya masih ada diberi nama itu. Kalau suatu himpunan dengan operasi biner itu disebut ada istilah dengan grupoid ya. Kemudian grupoid yaitu himpunan tidak kosong beserta suatu operasi biner. Kalau dipenuhi sifat asosiatif itu disebut dengan semi grup ya. Disebut dengan semi grup. Nah, cuman di sini tidak usah kita singgung dulu itu masalah nama dari sistem matematika. Nanti kalau seperti ini, himpunan selanjutnya kan tadi karena tidak ada elemen identitas. Nah, sekarang ini himpunan semua bilangan bulat tidak negatif dalam kurung termasuk istilah lain kita sebut dengan himpunan bilangan cacah ya dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau ditulis di sini himpunan bilangan asli beserta 0. Nah, jadi dia adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini sudah ada elemen identitasnya ya. Tapi masih tidak grup. Operasinya sama ya, penjumlahan. Tapi masih tidak grup. Karena apa? Ya, operasinya penjumlahan. Kan kalau operasi penjumlahan, maka invers bilangan itu adalah negatifnya. Jadi misalnya invers dari 2 seharusnya minus 2, tapi minus 2 tidak ada di sini. Ya, makanya dikatakan no inverse for 2. Jadi bukan hanya 2. Invers dari bilangan 1 juga tidak ada. Ya, invers dari bilangan 1 tidak ada. Invers bilangan 3 tidak ada. Semua bilangan-bilangan asli ini tidak ada inversnya. Kecuali 0, elemen identitas inversnya diri sendiri. Itu bisa dibuktikan. Itu alasannya. Karena satu syarat grup tidak dipenuhi, yaitu
inverse. Tidak semua unsur himpunan ini mempunyai inverse, ya. Nah, selanjutnya adalah ini, ya. Ini sudah kita bicarakan sifat penjumlahan yang sudah familiar, sudah akrab, tidak asing lagi, ya, sifat penjumlahan. Pada himpunan bilangan bulat, ya, simbolnya. Pada himpunan bilangan rasional Q, pada himpunan bilangan real R, pada himpunan bilangan kompleks C, ya. Untuk operasi penjumlahan sudah kita bahas tadi bahwa itu adalah grup, bahkan komutatif. Jadi dia jadi grup abelian. Tadi yang kita bahas di sini pertemuan sebelumnya, ya. Di video sebelumnya sudah ada. Nah, ini himpunan bilangan asli, operasi perkalian. Kenapa tidak grup? Ini himpunan bilangan asli, operasi perkalian. Kenapa tidak grup? Ya. Sedikit tadi kalau di sini contoh 45 ini, ya, saya ulang sebentar. Dia memenuhi semua kecuali inverse, ya. Maka ini disebut dengan monoid, ya, monoid. Nah, kenapa himpunan bilangan asli dengan perkalian tidak grup? Ini operasi biner, operasi perkalian, ya. Karena setiap bilangan asli kali bilangan asli hasilnya bilangan asli. Asosiatif, ya, operasi perkalian itu asosiatif pada himpunan apapun. Elemen identitasnya ada, perkalian, bilangan 1. Ya. Tetapi apa? Inverse perkalian. Inverse 2 seharusnya setengah. Inverse 3 seharusnya sepertiga. Jadi tidak ada di bilangan asli. Setengah bukan bilangan asli, sepertiga bukan bilangan asli, dan seterusnya. Semua bilangan ini tidak mempunyai inverse kecuali bilangan 1. Jadi alasannya tidak grup karena tidak semua unsurnya mempunyai inverse. Ini contohnya 3, ya. Inverse-nya sepertiga. Tidak ada di dalam himpunan bilangan asli. Nah, kemudian ya, untuk ini himpunan bilangan rasional positif, real positif, ya. Sifat perkalian pada himpunan bilangan rasional, bilangan real, bilangan kompleks itu sudah akrab itu, ya. Jadi untuk himpunan bilangan rasional positif dengan operasi perkalian itu adalah grup. Himpunan bilangan real positif dengan operasi perkalian itu adalah grup, ya. Nah, karena dipenuhi sifatnya, semua sifat itu, ya. Jadi kalau mau ditulis ya sama saja, ya. Misalnya untuk ini, ya, himpunan bilangan rasional positif dengan operasi perkalian, kita buat simbolnya titik, ya, atau juga tidak ditulis. Jadi kalau ditulis saja pun begini, himpunan bilangan rasional positif, operasi perkalian otomatis kalau dia adalah grup, ya. Jadi tidak usah ditulis operasinya, sudah otomatis. Kalau mau dijelaskan bahwa ya seperti biasa untuk operasi biner, setiap A, B bilangan rasional positif, maka hasil kalinya bilangan rasional positif. Kalau mau dibuktikan, ya materi-materi pelajaran yang lalu itu, ya, bisa ditulis. A, ini aja. A, B bilangan rasional, maka dapat ditulis A-nya sama dengan M per N, B-nya sama dengan apa lagi? P per Q dengan M, N, P, Q adalah bilangan bulat positif.
Kenapa? Karena bilangan rasional positif. Jadi semua ini bilangan asli. Jadi kalau dikalikan, AB sama dengan M per N kali P per Q sama dengan MP per NQ. Ini adalah bilangan rasional positif karena apa? M, P, N, Q adalah bilangan asli. Alasannya apa? Karena ini kan, M, N, P, Q bilangan asli. M, N, P, Q bilangan asli. Oke. Jadi ya untuk asosiatif ya biasa aja ya. Untuk asosiatif, untuk semua A, B, C bilangan rasional positif berlaku. A, B, C sama dengan A, B, C. Yang manapun dari kanan dikerjakan, dari kiri dikerjakan, hasilnya sama saja. Baru apalagi ada bilangan 1 sebagai bilangan rasional positif. Sehingga apa? Untuk setiap A bilangan rasional positif berlaku ya. A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A ya. Nah, kemudian inverse untuk setiap A bilangan rasional positif ada seper A juga bilangan rasional positif. Itu dibikin sehingga A dikali seper A sama dengan seper A dikali A sama dengan 1 ya. A dikali seper A dikali seper A dikali A sama dengan 1. Nah, jadi semua syaratnya ya dipenuhi. Ini tadi cerita bahwa operasi perkalian itu adalah operasi biner dalam himpunan bilangan rasional positif, kemudian sifat asosiatif, kemudian ada elemen identitas, 1 sebagai bilangan rasional positif, kemudian setiap unsurnya mempunyai inverse perkalian. Jadi serupa untuk himpunan bilangan real positif. Ini juga ya. Bilangan rasional yang tidak nol. Jadi kalau dituliskan bahwa himpunan bilangan rasional yang tidak nol itu adalah semua bilangan rasional tanpa bilangan nol ya. Perbaiki dulu. Bilangan real tanpa nol adalah semua bilangan real tanpa bilangan nol. Begitu juga kompleks tanpa nol. Jadi operasinya dengan operasi perkalian ya. Ini adalah menjadi grup. Nah, operasi perkalian itu komutatif menjadi grup abelian. Nah, begitu juga untuk fungsi. Himpunan semua fungsi ya. Fungsi bernilai real ya, saya hapus dulu ini. Kita juga menghapus ya. Fungsi bernilai real itu ya bisa kita simbolkan dengan ya ini
semua fungsi, katakanlah dia himpunannya adalah F besar, ya, sorry. Ini anggotanya adalah semua fungsi, yaitu fungsinya dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real, ya. Misalnya fx-nya sama dengan 2x, fx-nya sama dengan minus 5, kan fungsi. Fx-nya sama dengan apa? Setengah sin kuadrat x, ya masuk itu semua. Jadi dia adalah operasinya apa? Komposisi fungsi, bisa komposisi fungsi, himpunan semua fungsi bernilai real, ya, dengan daerah asal bilangan real. Ini nilainya. Komposisi fungsi ya berlaku karena apa? Fungsi dikomposisikan dengan fungsi bernilai real, tetap di sini dia fungsi bernilai real. Operasi komposisi itu bersifat asosiatif. Elemen identitasnya ada, yaitu fungsi identitas. Nah, itu. Inversnya ada. Inverse, bagaimana menghitung inverse seperti biasa, ya. Nah, jadi operasi komposisi fungsi itu ya digunakan pada himpunan itu menjadi himpunan fungsi menjadi grup, ya. Nah, jadi himpunan ini dengan operasi komposisi grup. Himpunan itu operasi penjumlahan menjadi grup, ya. Fungsi ditambah fungsi, tetap fungsi di sini. Fungsi asosiatif ya menjadi asosiatif penjumlahan, ya. Asosiatif penjumlahan. Saya perbaiki dulu. Ya. Nah, identitasnya, kalau penjumlahan fungsinya, fungsi identitasnya itu ya fungsi 0. Nah, inversnya negatif dari fungsi itu. Nah, kalau operasinya perkalian fungsi, ya, karena penjumlahan adalah grup. Kalau perkalian fungsi, ya tetap saja himpunan ini operasi perkalian fungsi, tetap fungsi dari bilangan real ke bilangan real. Asosiatif ya termasuk, karena perkalian fungsi adalah seperti mengalikan bilangan real. Elemen identitasnya apa? Karena perkalian, fungsi x-nya adalah fungsi konstanta 1. Jadi setiap x ke 1, setiap x ke 1. Jadi ini. Inversnya adalah seper fungsi itu, asalkan terdefinisi, ya. Nah, asalkan terdefinisi. Kalau tidak terdefinisi seper fungsinya menjadi seper 0, tidak grup. Oke, itu maksudnya sehingga dia dibatasi penjumlahan. Perkalian menjadi tidak fungsi karena inversnya bisa diketemukan nanti. Fx sama dengan 2x, maka inversnya adalah fungsi 1/2x. Jadi bisa tidak bernilai dia kalau untuk himpunan bilangan real. Nah, kemudian ini adalah ruang vektor. Ya, untuk penjumlahan vektor bisa diambil contohnya misalnya seperti ruang vektor, katakanlah P, ya, 4 komponen nih dengan syarat A, B, C, D bilangan real. Nah, operasinya penjumlahan, ya. Operasinya penjumlahan ya menjadi grup, ya. Bahkan abelian. Nih, jadi vektor 0 sebagai elemen identitas 0, 0, 0, 0 di sini.
Nah, kemudian sampai di situ dulu ya. Nanti kita lanjut matriks ya, karena ini sudah 20 menit, perlu pembatasan waktu dulu.